pulaunya terpisah-pisah, manusia yang ada di dalamnya juga bermacam-macam. Tapi kehebatannya adalah bahwa bisa para pemimpin kita yang dulu, Soekarno-Hatta, CS, dan selanjutnya, mampu menciptakan sebuah negara seperti ini, itu sebuah karya besar. Nah, sekarang bagaimana memeliharanya? Dengan cara apa? Iya kan? Sama-sama masuk bui, koruptor masuk bui. Begitu Ih, dia keluar dari penjara, dia udah aktif lagi berpolitik dan orang iya. anggap dia biasa aja. Jadi ini intinya tuh. Itu yang terjadi begitu. Jadi kemampuan kita untuk mengatakan bangsa ini didirikan oleh para pemimpin yang berakal. Yang tadi Hmm. diterangkan oleh Pak Anhar Gonggong. Mereka bertengkar di tingkat ide untuk menghasilkan Indonesia. Kita bertengkar tentang jumlah amplop yang kita terima. Para buzzer menunggu-nunggu itu. Relawan berupaya untuk jadi komisaris. Jadi apa yang ada di dalam kepala kita? Yang Kalau ada dalam tidak, pikirannya itu. yes, itu intinya. Jadi Baiklah, kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yakni webinar Literasi Kebangsaan Jilid 4 dengan tema Pemuda Kini, Pahlawan Masa Depan, Reaktualisasi Semangat Perjuangan Melalui Transformasi Digital. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan moderator kita, Mas Salahuddin. Ya, Ini Mbak. pemateri kita sudah gabung, ternyata masih ada Bang Rocky, ada Pak Anhar Pak Anhar juga. Siap. Halo, Bung Rocky. Selamat malam. saya dari mobil ya, masih di jalan. Eh, Baiklah, langsung saja saya perkenalkan moderator kita, Mas Salahuddin. Beliau merupakan mahasiswa program studi Digital Neuropsikologi Batch 4, aktif di beberapa organisasi juga, di Himpunan Mahasiswa Islam, Lab Unitri Volunteer Language, dan masih banyak lagi. Oke, acara selanjutnya saya serahkan pada moderator kita, Mas Salahuddin, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin Waalaikumsalam. sekalian. Selamat malam Bapak Ibu Civitas Akademika Universitas Indonesia Indonesia. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Salahuddin, mahasiswa Prodi Digital Neuropsikologi Batch 5. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Anhar Gonggong MA. Bapak Profesor Dr. Anhar Gonggong MA merupakan seorang sejarawan dan akademisi. Tidak hanya itu, beliau merupakan dosen UIC, mengampun mata kuliah kewarganegaraan. Oke, baik, selamat malam Bapak Prof. Selamat malam. Baik, Nggak usah bagaimana nih pakai kabar? sebut. Nggak usah sebut Profesor Anhar aja. Disemogakan ya, Prof. Oke, baik, selamat malam, Prof. Selamat malam. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Prof? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Diucapkan terima kasih kepada Bapak, Insya Allah Profesor Dr. Anhar Gonggong yang telah berkenan untuk mengisi acara pada malam hari ini. Selanjutnya, narasumber yang tidak kalah luar biasa sekali, yaitu Bapak Dr. Andes Rocky Gerung atau sering disapa Bung Rocky. Bung Rocky merupakan filsuf dan juga akademisi. Tidak hanya itu, beliau juga sering tampil di berbagai acara televisi dan platform digital lainnya. Tidak hanya itu, beliau sering dijuluki oleh masyarakat Indonesia sebagai Presiden Akal Sehat. Selamat malam, Bung Rocky. Ya, boleh. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bung Rocky? Enak. Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan kepada Bung Rocky yang telah berkenan hadir pada acara webinar malam hari ini. Baik, Bab,
Terima kasih Bapak Profesor Dr. Anhar Gonggong dan juga Bung Rocky yang sudah berkenan hadir dan pada acara Literasi Kebangsaan Jilid 4 dengan tema Pemuda Kini Pahlawan Masa Depan, reaktualisasi semangat perjuangan melalui transformasi digital pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, pada malam hari ini kita masih dalam suasana Hari Pahlawan yang dimana diperingati setiap tanggal 10 November. Pahlawan merupakan sosok yang sangat luar biasa dan berjasa karena telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui, zaman dulu para pahlawan berjuang menggunakan bambu runcing untuk mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan jika kita membandingkan dengan zaman sekarang, sangat jauh berbeda sekali. Karena sistem teknologi dan media digital lebih unggul dan lebih terpercaya sesuai perubahan zaman atau lebih dikenal dengan era digitalisasi 5.0. Dan kita harus siap mengambil bagian menjadi pahlawan digital yang mampu menghasilkan transformasi yang lebih canggih dan bisa bersaing di dunia internasional. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu yang diberikan kepada kedua narasumber masing-masing 30 menit. Selanjutnya akan dibuka dengan sesi tanya-jawab sebanyak 20 menit. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kepada pemateri pertama, Bapak Profesor Dr. Anhar Gonggong MA, saya persilahkan. Kenapa saya? Kenapa bukan Bung Rocky? Saya kan orang dalam. Maaf ya. Bung Rocky, moderator, rektor, para wakil rektor, para mahasiswa. Hari kemarin kita memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Tentu saja kita tidak berada di sini tanpa pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan itu. Dan kalau dihitung proklamasi 45 sampai 49 yang mempertahankan kemerdekaan itu rata-rata anak muda. Ya, kalau Soekarno-Hatta kan memimpin, tetapi tentara dan gerilya kita itu rata-rata anak muda. Nasution ketika itu masih 27, Simatupang juga, dan sebagainya. Sudirman 39. Dan dia rata-rata yang lebih banyak juga yang lebih muda. Nah, apa yang terjadi ketika itu adalah mereka mempertahankan kemerdekaan karena imperialis masih tetap berusaha untuk kembali menjajah kita. Ya, biasa dalam pengertian. Orang kehilangan kan ingin agar supaya mereka bisa menemukan kembali apa yang hilang itu. Belanda pada dasarnya sebenarnya seperti itu. Jadi mereka ingin kembali menjajah karena memang ada dua faktor utama yang menyebabkan Belanda berusaha keras untuk kembali. Yang pertama, dia kehilangan ekonomi. Yang kedua, dia kehilangan, ada rasa malu sebab dia kehilangan sebuah jajahan yang begitu besar yang selama sekian tahun dipertahankan. Nah, tapi karena temanya adalah generasi kini dan kemudian menjadi pahlawan ke masa depan, sebenarnya memang terutama sekali sampai seberapa jauh pendidikan kini, sistemnya, cara mengajarnya, dan sebagainya, memang merupakan hal yang sangat penting untuk
generasi kini untuk menjadi pahlawan tanda kutip. Artinya generasi kini berusaha menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau masa depan apa yang kita mau ciptakan ya baca aja pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan kita menjadi bangsa merdeka dengan tujuannya apa dan seterusnya, kita dirikan negara untuk apa dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah apakah generasi kini yang nanti akan menyelesaikan pendidikannya dan kemudian berkembang ke depan untuk ikut serta dalam mengelola republik ini, nah itu yang masih menjadi persoalan kan. Apalagi kalau dilihat dalam konteks sekarang, ya, terlalu susah kita untuk mencari pemimpin. Yang banyak adalah pejabat. Dan yang bisa korup itu kan pejabat, bukan pemimpin. Pemimpin justru mengorbankan diri. Oleh karena itu, yang namanya pemimpin itu, dan ini yang juga kaitannya dengan pahlawan, adalah orang yang mampu melampaui diri. Tapi yang terjadi sekarang, yang tampil menjadi pemimpin, tidak bersikap pemimpin, tetapi hanya sekedar pejabat. Akibatnya apa yang terjadi? Ya mereka korup. Coba yuk bayangkan, 10 triliun yang dikorup 8 triliun. Dan hari ini di Kompas, ada wakil menteri hukum yang ketangkap. Sedihnya lagi, tempat saya dulu dari Gajah Mada, ketangkap dia sekarang. Wakil menteri hukum lagi. Jadi kepada para mahasiswa, apalagi dalam rangka kemajuan teknologi segala macam, itu pun cara kita menghadapinya dan mana mengelola republik dengan digital, dan tentu saja itu kaitannya dengan teknologi. Nah, ini juga merupakan satu hal yang saya kira memang harus menjadi perhatian kita semua, terutama generasi muda. Dan kalau sering orang melihat ada semacam anggapan generasi muda sekarang segala macam, ada pesimisme di dalamnya dan sebagainya. Menurut saya tergantung bagaimana cara generasi kini nanti menghadapi kenyataan yang ada dan bagaimana dia menjawab tantangan itu. Seperti sekarang generasi saya atau generasi yang lebih tua memberikan jawaban dengan kenyataan yang dihadapinya, saya harus belajar juga menghadapi kenyataan sekarang. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kalian harus melihat bahwa akan terjadi pergantian generasi dan dalam proses itu tantangannya juga akan berbeda. Nah, mereka yang tampil, yang kita peringati kemarin sebagai mereka yang membuat republik ini dengan Hari Pahlawan itu, ya dia menjawab tantangan yang dihadapi ketika itu. Dia melahirkan ada sekian ribu orang mati dan sebagainya, harus berhadapan dengan pesawat terbang, dengan bambu runcing yang digunakan. Nah, yang bambu runcing itu sebenarnya ada ceritanya lagi, ya. Jadi di Paraan, ini ada
buku Saifuddin Zuhri berangkat dari pesantren. Di sini menerangkan bagaimana anak-anak muda membuat bambu runcing, lalu datang ke seorang kiai. Kiai itu membacakan ya ilmunya di runcingan bambu itu. Dan itulah yang dijadikan senjata di dalam melakukan perlawanan. Sebagian, tidak semua. Senjata yang dipakai melawan Inggris, Belanda ketika itu sebagian besar adalah senjata yang diambil dari Jepang yang sudah kalah dan sebagainya. Jadi mahasiswa generasi muda, tolong gunakan waktu yang Anda miliki untuk bersiap menghadapi kenyataan hari depan. Dan memang walaupun kita mengatakan bahwa kita mau hidup bersama, kita mau berdemokrasi dan sebagainya. Tapi dalam kenyataan sekarang kan masih berbagai hal yang terjadi. Dan bagaimana ke depan generasi kini menghadapi kenyataan dan tantangannya. Nah, di situ Anda perlu belajar dan belajar. Ada satu hal yang sangat penting yang kalian perlu tahu. Pendiri republik ini adalah memang sekelompok intelektual, Soekarno-Hatta, Sahrir, dan sebagainya. Mereka adalah pembaca-pembaca dan penulis-penulis yang hebat. Misalnya kalau kalian ke rumahnya Pak Hatta yang sekarang didiami oleh anaknya, Ibu Metia, di sana itu masih ada perpustakaan Pak Hatta yang menyimpan 10.000 judul lebih buku beliau, di samping tulisannya sendiri sekian puluh buku. Jadi mereka adalah pejuang-pejuang dengan konsep yang jelas, dengan pikiran yang jelas, dua pikiran yang jelas, dan itu ditulis, dan proses itu menjadi alat dialogis untuk kemudian nanti bagaimana mereka melakukan perlawanan, perjuangan, dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan yang kemudian melahirkan perang kemerdekaan, dan anak muda tampil di situ sehingga kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Tetapi kalau dilihat generasi kini untuk menghadapi tantangan masa depan, mahasiswa UCI, saya harap betul agar supaya belajar dan gunakan kesempatan yang ada. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang Anda miliki sekarang. Mungkin ada yang lebih pintar dari kalian, tapi oleh karena berbagai hal dia nggak punya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kalian yang sekarang ada kesempatan melanjutkan pendidikan, gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dan kemudian jadikanlah nanti alat untuk menghadapi tantangan dan untuk mencapai apa yang diinginkan dengan sebuah bangsa negara merdeka. Saya kira ini catatan saya. Mudah-mudahan ada gunanya buat kalian, dan nanti Bung Rocky akan memberikan yang lebih baik dan lebih jelas. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nal. Baik, terima kasih disampaikan kepada narasumber pertama,
Mungkin ketika teman-teman ada ingin teman-teman tanyakan, simpan terlebih dahulu, karena kita akan lanjut ke pemateri kedua, yaitu kepada pemateri kedua, Bung Rocky, bagaimana? Selamat malam, Bung. Oke, apa bagian saya? Moderator sudah tuh. Ya, Oke, bagaimana? silakan. Apa problem Anda, teman-teman? Moderatornya. Oke, mungkin dari Bung Rocky sendiri ingin menyampaikan materi tentang pemuda kita sebagai mahasiswa atau pemuda sebagai pahlawan masa depan yang dimana kita sebagai pemuda ini bersaing dengan teknologi yang ada, Bung. Oke, selalu ada soal kemudahan itu. Menganggap bahwa pahlawan harus muda supaya kuat secara fisik, tajam secara ide tuh. Dan itu yang menginspirasi Bung Karno untuk mengatakan, beri aku 10 pemuda akan ku guncang dunia. Itu kata Bung Karno tuh. Lalu kata Pak Jokowi, oke, aku kirim seorang pemuda dan aku jadikan dia Wapres. Kau. Jadi Anda lihat bagaimana perubahan mindset atau perubahan cara berpikir di dalam cara kita untuk menilai ini pemuda yang berpolitik atau pemuda yang dipolitisir. Itu bedanya. Pemuda yang berpolitik dari awal, dia dituntun oleh ide tentang patriotisme, ide tentang kebangsaan, ide tentang anti kolonialisme itu. Dan yang terjadi sebetulnya adalah kita menghargai pahlawan itu karena dia melakukan sesuatu yang di luar batas tugas dia tuh. Jadi seseorang disebut pahlawan bukan karena dia berperang, tetapi dia berperang dan mengambil risiko di luar tugas dia berperang itu. Orang sebut beyond the call of duty itu, melampaui tugasnya tuh. Nah sekarang orang menganggap pahlawan itu adalah seseorang yang berkorban demi harta benda yang ingin dia cari itu. Jadi itu kontras pertama. Yang kedua, kita membayangkan bahwa kepahlawanan itu datang dari satu pertimbangan untuk mengambil risiko bahkan dengan kematian. Yang terjadi sekarang banyak anak muda yang tidak mau mengambil risiko bahkan untuk ikut demonstrasi dengan BEM itu merasa bahwa nanti dia terlambat studinya selesai. Karena itu menganggap udah kalian aja deh, dia mau studi aja tuh. Jadi pengertian-pengertian itu berubah karena ada kepentingan material, pragmatisme yang mendorong mahasiswa sekarang untuk tidak berpolitik. Coba saya terangkan secara statistik ya. Data yang diperlihatkan kemarin oleh apa namanya Polster ini, Burhanuddin siapa namanya itu ya? Poltrek. Ada yang ingat namanya tuh? Oke, nggak ada yang ingat. Oke, kira-kira intinya begini nih. Ketika seorang pemuda bernama Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo, maka elektabilitas pasangan ini justru naik. Kan sebetulnya secara akal sehat mestinya turun, drop. Karena Gibran memperoleh tiket dengan cara yang tidak jujur. Sekarang masalahnya, kalau ketidakjujuran itu dibuka sebagai atau diterangkan sebagai akibat dari dicantolkannya kekuasaan pada saudara Gibran, harusnya ada kemarahan publik. Tapi publik justru menganggap bahwa itu nggak ada soal, biasa saja tuh. Jadi pertanyaan etisnya adalah kenapa publik menganggap justru peristiwa yang mendebarkan di Mahkamah Konstitusi tidak berakibat pada etika politik, pada etika publik. Itu yang kita cengangkan sebetulnya tuh. Mengapa satu kejahatan politik tidak dianggap sebagai sesuatu yang akan memperburuk masa depan? Jadi ada perubahan mindset, perubahan cara berpikir, sehingga orang sekarang jadi mudah untuk meloloskan sesuatu, kendati secara etis itu udah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu.
Nah, perjuangan untuk mengembalikan ide demokrasi itu perjuangan yang kita sebut sebagai beyond the call of duty. Jadi mengembalikan demokrasi artinya memaksa kekuasaan untuk menyerahkan kembali kedaulatan pada rakyat. Itu dasarnya kan. Dan itu memerlukan energi luar biasa. Kita masuk dalam tahun politik dan teman-teman pemuda berupaya untuk memanfaatkan tahun politik ini, membayangkan bahwa dia akan punya kursi di 2045 yang disebut oleh Pak Jokowi sebagai Indonesia Emas. Bayangkan misalnya hari ini setiap malam ada 19 juta rakyat Indonesia tidur dalam keadaan perut kosong. Artinya kelaparan di Indonesia itu tertinggi di Asia. 19 juta orang setiap malam tidur dengan perut kosong. Sementara seorang pemuda melenggang memimpin sebuah partai yang bahkan simbolnya dia tidak mengerti itu, yaitu PSI. Coba Anda tanya pada Kaisang misalnya, apa artinya bunga mawar merah itu yang menjadi lambang solidaritas? Satu waktu saya diminta oleh PSI di awal-awal pembentukan partai itu untuk menerangkan apa arti solidaritas dan apa arti bunga mawar merah. Kita kenal istilah solidaritas setelah ada revolusi Prancis. Ketika kepala Raja Louis XVI yang dia klaim tidak mungkin berpisah dari badannya karena di atasnya ada mahkota yang diberikan oleh Tuhan, diuji dalil itu di alun-alun kota Paris di bulan Juli 1789, persis di bawah pisau gilotin. Dan kepala Raja Louis XVI itu putus terpisah dari badannya. Bukan sekedar mahkotanya jatuh dari kepalanya juga putus dari badannya. Jadi itu tanda sejarah bahwa solidaritas artinya suara rakyat itu adalah hukum tertinggi. Solus populi suprema lex. Jadi kita mengingat demokrasi berdasarkan prinsip bahwa suprema lex itu adalah solus populi. Jadi keputusan tertinggi yang dipilih rakyat untuk memenggal kepala Raja Louis XVI karena udah keterlaluan kebanjiran dinastinya, itulah yang menyebabkan kita ingat revolusi Prancis yang idenya adalah liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya kebebasan, égalité artinya kesetaraan, fraternité artinya persaudaraan. Jadi ide-ide yang ada di abad 18 itu kemudian masuk ke Indonesia dan jadikan dasar alasan dari Bung Karno dan teman-temannya atau para pahlawan yang mendahului bahkan di tahun 28 untuk memulai gerakan memerdekakan diri. Jadi sekarang pikiran-pikiran tadi yang terangkan oleh Pak Anhar Gonggong itu masuk ke Indonesia melalui percakapan intelektual, masuk melalui buku-buku yang mungkin berbulan-bulan baru nyampe ke Indonesia. Sekarang Anda bandingkan, Anda bisa download buku dalam waktu 3 detik lewat Kindle, lewat Google Book. Tetapi ide itu tidak tumbuh. Kita tidak melihat bahwa ada percakapan intelektual di antara pemimpin-pemimpin hari ini. Barusan viral wawancara saudara Ganjar wartawan Jepang. Wartawan Jepang dalam bahasa Inggris tanya pada Ganjar Pranowo, apa yang akan Anda lakukan supaya terlihat bahwa politik luar negeri Anda nanti kalau jadi presiden berbeda dengan Pak Jokowi? Kan itu pertanyaan fundamental. Karena ada problem ketegangan proksi di Asia Pasifik, ada problem di Palestina, ada problem di Ukraina. Mestinya Ganjar terangkan bahwa dia punya paradigma ABCD tentang situasi politik, tentang global issue, current politicsnya. Tapi apa yang dilakukan Ganjar? Sudah pakai penerjemah, dia masih menjawab dengan singkat bahwa kami senang karena ternyata Kaisar Hirohito, ayah dia, Kaisar Jepang itu orangnya berbudi baik. Walaupun terlihat kaku, tetapi kami mau salaman nggak bisa. Tapi udah kami kirim salam aja. Jadi Anda bayangkan, pakai bahasa Inggris diterjemahin, dia nggak ngerti juga pertanyaannya kan. Jadi bagaimana kita mau mendayung perahu ini sampai ke masa depan kalau pemimpin kita itu bahkan untuk mengucapkan kalimat bermutu yang sependek mungkin nggak bisa itu. Kan itu problem kita tuh. Padahal sebetulnya bacaan itu berlebihan ada di kita. Anda bisa baca foreign affairs, Anda bisa baca current politics untuk mengikuti
apa yang sedang terjadi di dunia. Ajaib bahwa Pak Anhar Gonggong seusia dia masih membaca dan tune in dengan global ideas. Jadi ide adalah penuntun kita untuk bercakap-cakap. Tanpa ide kita jadi tukang TikTok aja kan. Jadi itu soalnya tuh. Nah, yang kedua yang mungkin terakhir supaya kita bisa bicarakan ini secara lebih maksimal. Disebut-sebut bahwa ada dinasti politik. Harusnya berdarah biru. Ya dinasti yang ada sekarang itu darah kotor, bukan berdarah biru. Karena tumbuh dari satu proses yang memungkinkan dia berkompetisi. Di Amerika dinasti Kennedy itu tetap ada. Iya. Kan ada semacam pemimpin dan generasi yang sekarang akan tumbuh untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Fasilitas yang disediakan oleh demokrasi itu kompetisi, oposisi itu tidak ada. Jadi tidak mungkin ada seleksi kepemimpinan kalau tidak ada skrutinisasi, kalau tidak ada fit and proper test, kalau semua hal tidak disampaikan secara terbuka. Anda lihat misalnya, Anda bicara tentang melek digital, artinya harusnya debat politik itu difasilitasi lewat digital aja. Sama seperti sekarang kita bicara antara generasi tua, saya udah termasuk generasi tua, Pak Anhar Gonggong dengan kalian, toh bisa berdebat melalui fasilitas digital hari ini kan. Tetapi ini saya lagi dari Jogja ke arah Magelang dijemput oleh teman-teman mahasiswa Universitas Tidar untuk membicarakan hal yang sama tuh. Sepanjang jalan saya lihat poster Gibran Kaisang. Di era digital ngapain masih pasang poster di tengah jalan? Kan poster itu menunjukkan wajahnya dia aja, bukan idenya. Jadi kita tidak paham apa yang terjadi pada bangsa ini. Era digital seharusnya debat digital, tapi masih ada kampanye pakai poster di tengah jalan. Itu gila tuan. Nggak ada di dunia ini yang orang pakai poster 3-5 meter tingginya tuh. Anda pergi ke seluruh dunia, debat politik itu dibuat di universitas. Semua calon presiden Amerika memulai debat pertama itu di universitas. Minta diundang untuk diuji pikirannya. Di kita, debat politik itu adanya di panggung dangdut. Bagaimana ada debat? Kalau jingkrak-jingkrak di panggung dangdut aja kan. Jadi ini menunjukkan bahwa ideas yang harusnya evolve itu tumpulkan. Dan penumpulan itu justru terjadi di era ketika republik ini membutuhkan urusan publik, respublika itu diurus oleh demokrasi. Yang sekarang terjadi respublika, urusan publik hanya diurus oleh sebuah keluarga. Dan keluarga itu keluarga dinasti Khalistan. Jadi ini tantangan Anda, teman-teman mahasiswa, yang menginginkan Indonesia ditulis ulang dengan perspektif intelektual. Nah konyolnya, para pemimpin yang ada di panggung politik sekarang, mereka diloloskan melalui survei elektabilitas. Yang perlu kita survei sebetulnya adalah intelektualitas dan etikabilitas. Jadi ubah cara berpikirnya. Seseorang boleh kita loloskan jadi pemimpin ketika dia sudah diuji secara etikabilitas dan dia bisa kita sebut sebagai pemimpin kalau dia berhasil lolos dari penelitian intelektualitas. Bukan elektabilitas. Elektabilitas itu bisa dibayar lembaga surveinya tuh. Jadi saudara-saudara yang ada di webinar hari ini, Anda diminta untuk menemukan kembali Indonesia yang berpikir. Itu intinya. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky atas pencerahannya. Profesor Laode Kamaludin. Terima kasih Bu. Maaf saya juga lagi di jalan. Oke, baik. Terima kasih disampaikan kepada narasumber yang kedua yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bung Rocky. Udah mulai makin panas dan juga akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, baik. Mungkin tak berlama lagi, kita akan mulai mungkin buka sesi tanya jawab, teman-teman, yang dimana kita batasi untuk pertanyaan ini 2 sesi, di mana 1 sesi sebanyak 3 penanya, dan juga sesi kedua kita hanya 2 penanya saja. Oke, baik. Mungkin udah ada mulai yang ingin raise hand juga, dan juga di sini
siapa lagi nih, kapan lagi kita berinteraksi secara langsung dengan kedua narasumber yang luar biasa. Apalagi di sini ada Bung Rocky yang dimana pemikirannya sangat luar biasa sekali. Oke, baik, di sini sudah ada 5, wah, sudah ada 5 penanya. Dan juga mungkin jika teman-teman yang ingin bertanya di kolom chat, saya persilahkan juga. Oke, baik, kita buka sesi pertama dengan 3 penanya saja. Oke, baik. Kita kita panggil penanya pertama, yaitu Gus Hafiz SKPM. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Adapun peraturan dalam diskusi pada malam hari ini, silakan sampaikan pertanyaannya kepada siapa dan apa pertanyaannya. Oke, Oke, bisa terima dimengerti? Oke, Dan siapa? Oke, baik, Oke. silakan. Oke, terima kasih saudara moderator. Yang pertama saya Gus Hafid dari SPMA Batam, Pulau Galang, Rempang. Rempang. Ya, Rempang yang saat ini butuh dukungan dari semuanya. Saya bersama anak-anak pulau yang ada di Rempang ini, tepatnya Pulau Galangnya saya di Jembatan 5. Yang pertama, salam kenal Pak Profesor Anhar Gonggong Saya dan baru Roti yang selama beberapa ini bulan saya yang hanya lalu. mengikuti secara monoton, tapi sekarang bisa interaktif. Terima kasih Wiji yang telah memfasilitasi ini dan salam hormat kepada Profesor Laude yang insya Allah sudah beberapa kali bertemu di kajian yang lain. Ada 3 hal. Yang pertama adalah ketepatan saya adalah tahun 1991 mendapatkan penghargaan dari pemerintah RI sebagai pemuda pelopor. Saat itu eranya Menteri Pemudanya adalah Bang Akbar Tanjung, Pak Akbar Tanjung saat itu. Apa yang ingin saya sampaikan adalah saya senang ketika diajak berbicara mengenai kepemudaan itu, saya semangat. Bahkan saat ini saya mendampingi para anak-anak pulau kecil di seputar Rempang Galang ini untuk tampil sebagai menjadi tuan di negeri sendiri melalui kegiatan-kegiatan diantaranya MAIKA, Madrasah Akselerasi Islamiyah Kafah. Karena itu senang dari pertemuan ini saya bisa nambah kabar. Yang kedua, ketika berbicara apa yang disampaikan oleh Bung Rocky dan Profesor Anhar tadi, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang yang saya anggap model, maaf langsung to the point aja, sebagaimana katakanlah Profesor Yusril Ihya Mahendra. Siapa yang tidak mengetahui kepakaran beliau, tetapi kenapa menjadi bagian dari yang disorot oleh Bung Rocky tadi, yakni Gibran menjadi tim suksesnya itu. Begitu juga yang saya juga tidak habis pikir, Profesor Mahfud MD, kenapa beliau yang tidak jadi capresnya kok jadi wakilnya yang orangnya di bawah kapasitasnya. Nah ini kan juga kami sebagai pemuda, kami sebagai orang yang di pulau kecil ini bolak-balik gitu. Apalagi dengan MK keputusannya yang unik. Ada perbuatan offset, terus dihukum pelanggar offset, tapi dia pencetak offset itu golnya masih sah. Nah, ini kan logika-logika yang diwolak-walik ini. Saya berharap mendapatkan penjelasan yang bisa logis, kami orang pulau ini bisa menerima. Itu dari Profesor Anhar maupun dari Bung Rocky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada penanya pertama. Bagaimana Prof dan Bung, apakah ingin menampung pertanyaan atau langsung dijawab nih, Bung? Bung Rocky dulu yang jawab lah. Oke, baik. Mungkin kepada Bung Rocky, apakah sudah paham dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya? Paham lah masa. Ya, Masa Pak nggak paham. Ngerti.
Oke, saya coba layani ya. Problem itu bukan pertanyaan, ini problem etik gitu. Problem etik. Kalau yang ditanyakan adalah soal pikiran final dari Pak Yusril atau kenapa bukan Pak Mahfud, tentu kita mau lihat atau kita mau tagih apa yang bisa dimaksimalkan melalui argumentasi hukum yang dikenal dengan baik sebagai pemikir hukum tata negara dari Pak Yusril. Saya menangkap bahwa Yusril mengalami semacam nausea atau orang Prancis bilang rasa mual. Bukan rasa mual karena salah makan di lambung, ini rasa mual di dalam batin. Jadi orang yang melihat bahwa ada yang ilogis, ada yang unethical, ada yang berjarak dengan kemampuan berpikir, lalu harus menilai dengan cepat-cepat apakah putusan MK itu sesuatu yang etis apa tidak tuh. Bagi saya dimensi etis ini yang paling penting sebetulnya. Kalau soal dimensi politik itu gampang, itu bisa dibolak-balik argumennya. Tapi dimensi etis tidak mungkin dibolak-balik. Ketika Profesor Jimli Asidik memutuskan, saya menganggap bahwa juga putusan itu adalah putusan yang semi politis. Tidak secara jujur Pak Jimli mau katakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu melanggar in optima forma prinsip pertama dari etis, yaitu begitu sikap Anda buruk, maka Anda tidak perlu lagi membuat pertimbangan macam-macam. Cukup Anda mengundurkan diri aja, itu intinya. Tetapi justru di situ kita lihat bagaimana seorang Ketua Mahkamah Konstitusi menghindar untuk memberi pertanggungjawaban etis terhadap kelakuan dia tuh. Nah, yang mendebarkan sebetulnya ketika ditegur secara etis, inti dari teguran etis itu adalah bukan konflik of interest dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi di dalam poin 8 saya baca, Pak Jimli mengatakan ada intervensi pihak luar terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi konflik of interest tuh. Jadi bukan konflik of interestnya sendiri yang mesti kita persoalkan, tetapi intervensi luar itu. Nah, yang konyol Pak Jimli tidak mengatakan siapa interventor itu. Kan mestinya diucapkan yang mengintervensi Ketua Mahkamah Konstitusi adalah BEM Usika misalnya. Yang mengintervensi adalah Pak Ansar Gogong. Yang mengintervensi adalah tukang bakso di luar. Kan seseorang yang mampu mengintervensi, dia mesti punya kapasitas di atas orang yang tidak intervensi. Itu namanya prinsip intervensi. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengintervensi Ketua Mahkamah Konstitusi? Pasti bukan Ketua Pengadilan Negeri. Pasti bukan pejabat rendahan. Pasti seseorang yang punya kemampuan tertinggi dan kekuasaan tertinggi. Jadi harusnya Pak Jimli terangkan siapa yang mengintervensi. Tapi Jimli bilang bahwa saya nggak bisa terangkan. Jadi buat apa satu radical break kita butuhkan kalau keadaan semacam ini juga membuat kita ragu-ragu. Ini beban pada Pak Yusril yang mesti menjawab, sekaligus beban pada Pak Jimli kenapa nggak menerapkan. Jadi permainan-permainan atau gimmick di dalam bahasa ini itu yang memperlihatkan bahwa ada keraguan-raguan untuk menentukan salah atau tidak. Padahal kepahlawanan artinya mengambil sikap tadi beyond the call of duty itu. Apakah Pak Yusril akan terpental dari koalisi Pak Prabowo kalau dia mengatakan bahwa saya tidak ingin mendukung keputusan yang memungkinkan Gibran menjadi wakil presiden karena saya punya prinsip etis yang tak bisa ditukar tambahkan. Demikian juga Pak Jimli itu. Nah, ini masalahnya. Jadi kita bisa baca dari sekarang bahwa keputusan-keputusan radikal itulah yang menentukan sifat heroisme seorang pemimpin. Jadi tanpa mampu membuat radical break atau keputusan yang bersifat menegangkan, tidak ada kepemimpinan. Yang ada adalah tukar tambah. Jadi kita lihat sekarang bagaimana kasus di Mahkamah Konstitusi menguji kita. Apakah mereka ini adalah leader atau sekedar dealer? Nah, dapat ya. Baik, terima kasih kepada Bung Rocky yang telah menjawab pertanyaan dari penanya pertama. Bagaimana Bapak Prof. Dr. Ya, Anhar Gonggol? ya, Bagaimana? Ada penambahan, Prof? sederhana aja memang apa yang dikatakan Bung Rocky tadi ya, ada persoalan besar kita itu sebenarnya
pada persoalan etik. Politikus kita menganggap ya bermain politik tanpa etika. Jadi rusak, padahal sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa berjalan dengan baik tanpa didasari oleh etika. Dan etika itulah yang menyebabkan kita memiliki, misalnya, ada tekanan pada diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar etik, baik yang tertulis untuk yang ditulis berdasarkan kesepakatan untuk bernegara maupun etika yang ada dalam diri kita. Sebagai satu contoh yang sederhana, ketika saya berada di satu tempat dan saya menganggap bahwa kalau saya melakukan itu dan saya tetap ada di situ, maka saya melanggar etika yang saya pahami. Makanya sebagai satu contoh, ini sekedar contoh pribadi. Ketika saya masih di Departemen Sosial menjadi salah satu orang penilai dari kepahlawanan, maka ketika ada kaitan dengan keluarga saya yang dicalonkan, saya keluar. Saya keluar dan saya tidak ikut di dalam menentukan itu. Karena saya tahu bahwa kalau saya ada di dalam sana, ya akan terjadi sesuatu yang tidak pantas karena saya tahu siapa yang dicalonkan itu dan bukan sekedar tahu, tapi saya mempunyai kaitan dengan itu. Maka saya keluar. Atau bahkan tidak hadir, tidak mau hadir walaupun saya mempunyai posisi ketika itu sebagai wakil ketua. Jadi ada etika. Nah, ini yang sebenarnya bermain politiknya sekarang itu yang ya boleh dikatakan memang tidak menjadi bagian dari pemahaman politikus kita. Menurut saya jadi kesadaran etik itu yang memang ketika para pemain politik, partai politik dan segala macam itu yang tanda kutip hilang. Dan apa yang ditanyakan oleh yang bersangkutan tadi, penanya, mengapa Pak Yusril, ya tanya pada beliau, pada saya malah mendengar ketika Gibran dengan hasil Mahkamah Konstitusi itu, malah Yusril mengatakan, menyarankan supaya Gibran jangan terima. Ada pernyataannya itu. Tapi ya, ternyata walaupun diterima, siapa Gibran terima, Yusrilnya malah masuk bagian dari Gibrannya. Jadi saya tidak tahu di mana pemikiran intelektualnya sebagai seorang profesor tata negara lagi. Jadi itu. Jadi apa? Memang sepanjang ini memang yang kalau dari segi agama saya sering mengatakan sebenarnya para politikus banyak yang kehilangan rasa syukur. Koruptor itu kan orang kaya semua sebenarnya. Iya kan? Tidak ada koruptor yang tidak kaya. Tapi ya dia korupsi juga kan? Dia lupa seperti yang dikatakan oleh Pak Rogi tadi, ada sekian belas juta manusia yang kelaparan pada saat yang bersamaan 8 triliun dari 10 triliun dikorup. Jadi apa artinya itu? Yang korup siapa? Orang kaya semua kan? Nah, artinya dia tidak
mensyukuri apa yang telah diperolehnya selama ini. Dan itu memang salah satu faktor yang hilang di kalangan para sebagian politikus kita. Demikian jawab saya. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Anand Gonggong. Baik, bagaimana penanya? Apakah sudah pas atau ada feedback? Oke, baik. Saya rasa penanya sudah puas. Selanjutnya kita pilih lagi yang sudah on cam. Kak Saiful Bahri. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan, Mas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator atas waktunya. Eh, yang terhormat Profesor Arhar dan juga Bung Rocky. Ini menarik sebenarnya terkait mengenai pahlawan ini masa kini terkait tema ini. Eh, saya kebetulan juga mahasiswa WICI. Cuman yang saya tanyakan itu adalah dua hal. Yang pertama itu kita sebagai pemuda, ini mengenai tema ya, pemuda kini menjadi pahlawan masa depan nih tentunya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Ini bagi ke Bang Rocky ya, mau nanya ke Bang Rocky, apa sebenarnya yang kita akan lakukan sebagai pemuda, eh, terutama ya sebagai mahasiswa, untuk bisa ikut andil terkait ya peran-peran penting yang paling penting untuk menjadi pahlawan masa depan itu. Karena kenapa? Karena ketika kita mengkritiki sebuah pemerintahan, khususnya saya juga pernah mengutip bahasanya Bung Rocky di desa saya, malah juga saya mau terlibat itu apa dipidanakan gitu loh. Jadi ini kan alangkah tidak baiknya sebenarnya ketika pemimpin mengasih contoh yang tidak baik ketika kita kritisi malah kita yang mau dilaporkan balik itu kan sebenarnya tidak baik. Jadi esensi yang sebenarnya terkait pahlawan itu yang seperti apa gitu tuh. Bukannya pahlawan itu orang-orang yang ikut andil terkait untuk memperjuangkan negara, khususnya ya untuk memperjuangkan masyarakatnya sendiri begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, apa sih makna yang sesungguhnya terkait pahlawan itu sendiri? Itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada penanya kedua yang telah memaparkan pertanyaannya, yang di mana ada dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan sebagai pemuda untuk ikut andil atau peran penting? Dalam hal apa tadi, Bang? Dalam hal ya paling tidak untuk memperbaikan untuk Indonesia lah, khususnya dari pelosok lah, khususnya dari pedesaan terus ke kecamatan dan juga kabupaten minimal begitu. Oke, baik. Tadi pertanyaannya yang pertama, apa yang akan kita lakukan sebagai pemuda dalam ikut andil atau peran penting untuk Indonesia, baik itu di pelosok dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan Iya, kedua, apa Iya, makna sesungguhnya dari arti makna pahlawan, Hari iya Pahlawan? betul. Iya betul. Oke, Ya. pertanyaan ditujukan kepada Bung Rocky. Bagaimana, Bung Rocky? Selalu orang ingin dapat jawaban instan itu. Apa yang mau Iya. dikerjakan tuh? Untuk mengerjakan sesuatu, kita ikuti dulu di mana ide kita itu dihentikan. Siapa yang menghalangi pekerjaan kita tuh? Itu yang mesti dipikirkan. Setelah itu Anda tentu bisa temukan. Kalau saya katakan misalnya bahwa Anda atau pemuda itu berhak untuk memperoleh keyakinan bahwa 2024 akan ada presiden yang mampu untuk mewakili
generasi baru ini di dalam ide-ide tentang environmental ethics misalnya, tentang gender equality itu, tentang rasa aman di dalam dunia yang sekarang sedang mengalami banyak ketegangan. Jadi kita ingin Anda sendiri yang menentukan tuh. Saya ingin menitipkan ide environmental ethics pada presiden siapa? Presiden mana yang mampu untuk membackup kepentingan generasi muda tuh dalam soal gender equality misalnya tuh. Presiden mana yang paham tentang global issue sehingga Anda sebagai pemuda merasa aman kalaupun terjadi ketegangan di Indo-Pasifik misalnya kan. Jadi semua itu menunjukkan bahwa kita memerlukan leader. Lain kalau kita berhadapan dengan kolonial, tentu kita mengorganisir relawan untuk mencari pohon-pohon bambu yang masih bisa diruncingkan. Jadi tetap kita nggak bisa kasih semacam, atau saya nggak mungkin memberikan semacam ide cepat-cepat bahwa generasi muda mesti jadi generasi emas. Ya kalau generasi muda mau jadi generasi emas, itu artinya generasi yang sekarang itu nggak boleh yang kaleng. Bagaimana mungkin Anda mau jadi generasi emas kalau wakil presidennya datang dari kaleng kongguan? Itu soalnya tuh. Jadi sebaiknya Anda mulai memikirkan bahwa Anda harus menguji mereka yang sedang panen elektabilitas, apakah mereka panen elektabilitas juga panen intelektualitas? Apakah mereka yang panen intelektualitas juga panen moralitas? Itu dasarnya kan. Jadi upayakan supaya ada pertanyaan nanti yang diucapkan di dalam kampanye atau Anda ikut di dalam debat publik walaupun di daerah, supaya kita atau Anda mengerti bahwa kesempatan Anda untuk mengucapkan itu didengar secara maksimal. Kalau yang sekarang kita nggak mungkin. Rempang misalnya udah bikin petisi segala macam, itu nggak ada yang peduli tuh. Padahal kita tahu di Rempang itu untuk bikin pabrik yang dimaksudkan cuma mungkin perlu 7 hektar, kenapa 15 hektar yang mesti dirampas? Itu artinya ada perjanjian-perjanjian yang tidak masuk akal di situ kan. Kita mau supaya hak warga negara itu didengar tuh. Kalau soal lingkungan itu pasti menarik karena di seluruh dunia semua anak muda berbicara tentang etika lingkungan. Mereka akan bertanya, do you speak environmental ethics? Mereka nggak bertanya, do you speak English, do you speak Japanese? Enggak, mereka bertanya, apakah Anda anak muda Indonesia bisa bercakap-cakap tentang etika lingkungan? Nah, kalau Anda tanya pada Ganjar misalnya, Ganjar pasti buta huruf soal etika lingkungan karena ada soal wadah, soal kendeng segala macam tuh. Jadi kita ingin aktifkan partisipasi netizen, partisipasi citizen untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu tuh. Kemarin saya ada di Sydney dan itu bandara di Sydney itu sekarang nggak boleh beroperasi 24 jam. Jam 10 malam mesti ditutup tuh. Kenapa? Karena ada gugatan warga negara penduduk ibu kota Sydney itu bahwa jam 10 malam rakyat mau istirahat. Kenapa masih ada pesawat mondar-mandir di atas rumah mereka tuh, dan itu bikin bising segala macam tuh. Jadi Anda bayangkan pemerintah Australia begitu ditegur oleh rakyatnya langsung memutuskan oke, mulai sekarang jam 10 malam nggak boleh ada pesawat. Berapa banyak kerugian material, berapa banyak kerugian finansial dari pemerintah Australia yang nggak ada pemasukan. Ketika pesawat nggak boleh mendarat lagi di atas jam 10. Di Bali, di Surabaya, Jakarta, di tengah malam pesawat masih mendarat. Kenapa? Karena ngejar materi. Jadi pemerintah Australia menganggap bahwa tuntutan rakyat Sydney itu masuk akal. Karena mereka hidup 24 jam di kota itu dan mereka tidak punya kesempatan untuk menikmati malam yang teduh. Nah, ini pemimpin mesti begitu tuh. Dia paham bahwa memang akan ada kerugian finansial kalau bandara ditutup sampai jam 10 malam, tetapi ada keuntungan lingkungan, ada keuntungan rasa nyaman, ada keuntungan kebahagiaan. Itu soal-soal semacam itu yang mestinya kita ujikan pada pemimpin-pemimpin yang sedang berlaga hari-hari ini. Oke, silakan Pak Anwar. Ya, sebenarnya kalau saya sederhana aja. Yang namanya pemimpin itu adalah orang yang mampu melampaui diri itu tadi. Nah, contoh sederhana, bukan sederhana sih, Soekarno itu kan insinyur, Hatta dokter Andes ekonomi. Kalau dia mau bekerja sama dengan Belanda, ya dia dapat tempat yang enak. Tetapi kenapa setelah sekolah sekian tahun, dapat gelarnya,
sekian tahun, Hatta sekian tahun, Soekarno sekian tahun. Kenapa kemudian dia melupakan capeknya dia dan dia serahkan dirinya untuk kepentingan merubah nasib bangsanya dan dia keluar masuk penjara. Itu yang saya maksud dengan pemimpin itu adalah orang yang harus mampu melampaui diri. Nah, yang terjadi sekarang, sebenarnya kita tidak punya, sangat sedikit pemimpin kalau ada. Yang ada sekarang ini lebih banyak pejabat. Yang korup itu kan pejabat, bukan pemimpin. Kalau dia pemimpin pasti tidak korup dia. Tapi karena dia meletakkan diri hanya sekedar sebagai pejabat, ya dia korupsi. Kalau saya berpendapat sejak dari dulu seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Oke, baik. Terima kasih disampaikan kepada kedua narasumber. Bagaimana penanya kedua? Apakah ada feedback atau sudah cukup? Terkait terkait esensi atau makna sesungguhnya ya kita arti pahlawan gitu. Ya, pahlawan yang saya maksudkan itu tadi harus mampu melampaui diri ini. Orang yang mati ketika berperang melawan Inggris itu kan lebih dari, kalau dia tidak melawan kan tidak akan terjadi, dia mungkin tidak akan mati kan. Tapi dia tidak mempersoalkan apakah dia mati atau tidak. Yang terang dia harus mempertahankan kehormatan bangsanya yang baru saja merdeka. Nah, tadi saya katakan dengan contoh Soekarno, Hatta, berapa tahun dia sekolah. Setelah dapat gelarnya, malah tidak menggunakan gelar itu untuk kepentingan dia. Malah dia keluar masuk penjara. Nah, kalau orang lain kan begitu selesai berusaha dapat tempat karena insinyur dia dapat tempat, rumah enak, mungkin dapat mobil, doktrandes ekonomi juga seperti itu. Tapi kan mereka tidak melakukan itu. Hatta tidak bersih, malah keluar masuk penjara, Soekarno keluar masuk penjara, Syahrir keluar masuk penjara, dan sebagainya. Nah, dalam konteks sekarang, itu yang nggak ada. Yang ada pejabat, akibatnya sebagai pejabat, dia dapat kesempatan, ya dia korup aja. Tapi dia bukan pemimpin dalam konteks itu, dalam pengertian saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Anwar Gonggong. Baik, selanjutnya kita masuk ke penanya ketiga, yaitu Eko Siswanto. Silakan, Mas. Terima kasih atas kesempatan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam akal sehat. Jadi di sini ada beberapa yang saya tanyakan, mungkin juga tidak jauh berbeda dengan yang ditanyakan oleh penanya sebelumnya, terkait dengan tema besar pada malam hari ini mengenai potensi pemuda melawan masa depan. Nah, berbicara masalah pemuda di sini tentu kalau kita melihat potensi hari ini dan juga ke depan tentu sangat prospeknya sangat bagus. Namun beberapa potensi yang dimiliki pemuda ini salah satunya pemuda Indonesia ini kan mencapai kurang lebih sekitar 37,8% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan jumlah organisasi kepemudaan ini kan juga cukup banyak ya, dan juga memiliki peluang besar dalam hal pembinaan kepemimpinan dalam hal kepemudaan. Kemudian yang ketiga terkait dengan potensi intelektualnya pemuda Indonesia yang cukup memadai. Kemudian yang keempat terkait dengan motivasi dan juga semangat dan antusias pemuda untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Nah, namun di sisi lain juga ada beberapa permasalahan atau problem yang tentu ini perlu juga diselesaikan. Ya.
Misalkan ada beberapa arus materialistik atau hedonisme yang mengakibatkan ini adanya redupnya semangat nasionalisme para pemuda, sehingga sifat acur tak acur ini sering terjadi gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kurang mampunya pemuda dalam menyesuaikan dengan peluang dalam hal partisipasi politik yang makin terbuka, terutama di era reformasi hari ini. Kemudian yang ketiga, banyaknya rintangan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri sehingga menurunkan etos kerja bagi pemuda itu sendiri. Nah, mungkin di sini dari beberapa potensi dan juga permasalahan di sini yang ingin saya tanyakan yang ingin kami tanyakan kepada kedua pemateri, baik kepada Profesor Gugong maupun Bang Rocky, terkait dengan dobrakan Bung yang bisa diberikan untuk pemuda agar dia nanti betul-betul ke depannya bisa menjadi pemuda yang handal dan juga memiliki daya saing yang kuat. Mungkin itu moderator yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penanya. Baik, silakan kepada Profesor Dr. Anhar Gonggong MA dan juga Bung Rocky dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Gini Iya, ya, silakan. saya suka jengkel orang yang bertanya tentang nasib dia sendiri tuh. Iya. Gini, Anda punya keinginan untuk menjadikan dirimu berguna bagi Republik. Anda punya keinginan untuk menjadikan dirimu itu berprestasi secara individual tuh. Tetapi problemnya Anda terhalang. Maka yang mesti Anda lakukan adalah memeriksa siapa penghalangnya. Kan itu intinya kan. Saya bisa katakan, oke, silakan Anda sekolah tinggi-tinggi segala macam tuh supaya Anda bisa jadi entrepreneur tuh. Oke, silakan Anda lakukan investasi sehingga Anda bisa menguasai startup di 2045. Iya, itu bisa kalau penghalangnya dihilangkan. Yang membuat Anda nggak mungkin jadi bonus demografi karena per hari ini stunting itu 25% prevalensinya. Artinya, satu, kalau Anda mau menikah hari ini, Anda akan dapat potensi bayimu itu akan kekurangan otak 25% karena dia kekurangan gizi itu. Kenapa kekurangan gizi? Karena hak bayimu untuk memperoleh nutrisi, memperoleh susu, kacang hijau, daging itu tidak lagi terpenuhi karena APBN dipakai untuk bangun jalan tol. Jadi hak bayimu untuk memperoleh susu berubah menjadi aspal di jalan tol. Begitu cara berpikirnya tuh. Nah, karena itu hilangkan kebijakan untuk membuang jalan tol. Kan itu dasarnya kan. Jadi buat apa saya kasih ide? Oke, Anda mesti banyak makan nutrisi. Iya, tetapi hak Anda yang oleh Undang-Undang Dasar diwajibkan pada Presiden, kan hak Anda merupakan kewajiban Presiden. Hak Anda untuk pinter merupakan kewajiban Presiden untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu perintah konstitusi kan. Hak Anda untuk makmur merupakan kewajiban Presiden untuk memelihara fakir miskin. Jadi kalau Presiden tidak memelihara fakir miskin, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dia mesti dihilangkan dulu sebagai halangan. Jadi berpikirnya begitu tuh. Dan saya mulai membaca bahwa seolah-olah ada semacam ketidakmampuan generasi baru untuk berharap bahwa dia bisa mandiri di masa depan. Coba saya kasih ilustrasi ya. Jumlah penganggur pemuda hari ini ada 65 juta orang yang potensi jadi penganggur tuh. Itu anak muda tuh. Ya. Dari 65 juta orang ini yang sedang menganggur, mereka berpikir bisa memperoleh bonus demografi di 2045. Oke, bagus. Tetapi kita lihat, kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5%, itu artinya di ekonomi ini hanya bisa menyerap 5 kali 400.000 tenaga kerja. Artinya cuma 2 juta tenaga kerja yang bisa diserap oleh ekonomi. Padahal ada 65.000 potensi jadi penganggur yang menunggu lapangan kerja. Jadi bagaimana mungkin 65 juta lapangan kerja ini yang sebagian besar diintip oleh generasi baru bisa memperoleh hak mereka kalau ekonomi tumbuh cuma 5%. Dalam ilmu public policy, 1% pertumbuhan ekonomi itu akan menyerap 400.000 tenaga kerja.
Ekonomi tumbuh 5%, artinya cuma 2 juta yang akan diserap. Dengan kata lain, ada 62 juta orang yang akan menganggur di 2045 tuh. Itu intinya tuh. Nah, karena itu kita mulai dari sekarang memikirkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sekedar omong kosong aja tuh. Anda akan dapat bonus demografi. Oh iya, sementara IQ nasional kita cuma 78 bandingkan dengan Singapura yang 105 tuh. Jadi dari segi input aja kita nggak mungkin bersaing di dalam memperoleh masa depan. Nah, karena itu masa depan itu bisa Anda capai kalau Anda singkirkan penghalang-penghalang hari ini. Itu intinya. Nah, penghalang utama hari ini adalah Kalin Kongguan. Kalau Anda tanya saya katakan Anda harus berbuat untuk diri Anda dengan sebuah keberanian. Ya memang harus menanggung resiko. Bisa ketangkap, atau bisa masuk tahanan dan sebagainya. Tapi ya itu adalah resiko untuk ketika Anda mendapatkan sesuatu atau mau melakukan perbaikan, tidak ada sesuatu tanpa resiko. Itu yang harus kamu pegang. Jangan menganggap bahwa kamu akan peroleh dan diberikan oleh orang. Enggak akan terjadi. Apakah lagi kalau kalian mahasiswa, sebenarnya justru di tengah-tengah posisi Anda sebagai mahasiswa, sambil belajar, sambil juga melihat situasi yang Anda sedang hadapi dan akan dihadapi kemudian. Nah, apa yang akan Anda perbuat dengan itu? Kalau Anda cuma mengeluh, ya nggak selesai. Nggak akan selesai. Anda malah akan sakit. Gitu. Tapi kalau Anda berpikir bahwa penghalang seperti yang dikatakan oleh Bung Rogi tadi, penghalang ini harus ditiadakan, harus dilawan, ya memang harus Anda punya keberanian tertentu, tetapi keberanian Anda bukan sekedar keberanian, tapi harus ada kecerdasan, di mana Anda bisa berpikir secara jernih, dan berdasar pikiran jernih itulah maka Anda akan berbuat untuk menghalangi apa yang dimaksudkan oleh Anda tadi sebagai penghalang. Gitu. Memang ini bukan suatu pekerjaan. Jadi Anda sebagai mahasiswa sambil belajar, sambil memikirkan juga situasi yang Anda hadapi sekarang dalam perjalanan ke depan. Misalnya, seperti contoh sekarang, saya memang bonus demografi itu. Kalau melihat sistem pendidikan sekarang yang terjadi, saya tidak yakin kok bahwa itu akan terjadi. Bagaimana guru saja hari ini di Kompas, bagaimana penderitaan mereka dan sebagainya. Saya karier saya mulai dari guru, dan saya tahu bagaimana penderitaan seorang guru, dan sistem yang sekarang berjalan tidak memberi keyakinan pada saya bahwa bonus demografi akan mendapatkan suatu kekuatan, akan menjadi kekuatan menuju ke depan. Nah, itu yang harus Anda pikirkan sekarang sebagai anak muda. Dan jangan bertanya kepada orang lain. Tanya kepada diri Anda sendiri apa yang Anda bisa lakukan untuk itu. Itu kalau saya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih kepada Prof. Anhar. Sesi pertama sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua dengan dua penanya, yang dimana tadi sesi pertama diisi penanya laki-laki, sekarang kita isi sesi kedua ini dengan yang perempuan. Oke, kepada Mbak Dava, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja to the point.
Perkenalkan, saya Dava Salama Mukhtar, saya dari mahasiswa WICI batch 4 jurusan psikologi. Yang ingin saya tanyakan ini langsung ke Bung Rocky dan Pak Anhar. Assalamualaikum Pak Anhar, lama tidak berjumpa. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita para pemuda atau teman-teman sebangsa, sekawan saya yang saat ini sudah melek digital ya, tapi justru nggak melek soal pahlawan itu siapa. Mereka itu saya baca banyak mempahlawankan yang bukan pahlawan gitu. Kayak role modelnya itu jadi makin buta. Dengan adanya digital ini mereka makin kayak nggak melek gitu. Melek digital tapi nggak melek siapa pahlawannya itu siapa. Dia itu mempahlawankan yang bukan pahlawan, menurut saya seperti itu. Dan juga apa yang harus saya lakukan ketika melihat yang seharusnya menjadi role model kita tapi dia sudah salah arah tuh. Apa itu? Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sikap saya kepada sesama Gen Z atau millennials ini yang mengidolakan atau mempahlawankan, bahasa saya agak ini ya. Ini bagaimana menyikapi itu, dan yang kedua bagaimana menyikapi role model yang seharusnya kita jadikan role model tapi mereka ternyata tidak sesuai ketentuan gitu, kayak yang tadi Bung Rocky jelaskan, saya sudah menangkap sedikit. Nah, bagaimana saya menyikapi mereka yang seharusnya menjadi role model saya tapi seperti itu. Dan sekilas perkenalan Bung Rocky, saya saat ini sedang bersama anak-anak Pulau Rempang dan masyarakat Pulau Rempang. Di dampingan saya tinggal di Pulau Galang. Jadi kami bertetangga dan juga saya juga merasakan impact dari kericuhan itu. Mohon semangat dan dukungannya Prof. Anhar dan Bung Rocky. Terima kasih. Semoga mengerti bahasa saya ya. Agak gugup. Ya, sangat jelas. Bahasamu jelas. lebih jelas dari bahasa capres-capres sekarang. Baik, terima kasih kepada penanya. Saya persilakan kepada kedua narasumber untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Saya persilakan. Dari Bung Rocky dulu. Si Dava kuliah di Fakultas Psikologi itu. Tadi pagi saya kasih seminar tentang hipnosis. Kalangan mereka yang berupaya untuk membangun kembali kepercayaan bahwa kesehatan mental itu adalah prime mover, penggerak utama dari masa depan tuh. Dan hari ini hari kesehatan dunia, maksud hari kesehatan nasional kita. Coba saya tunjukkan data ya, bahwa per hari ini kira-kira 19 juta pemuda Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tuh. Jadi sakit jiwa itu real ada di kita tuh. Dalam ilmu psikologi ada istilah delirium. Delirium artinya orang yang nggak mampu untuk mengucapkan pikirannya, dan kalau dia ucapkan dia akan mengalami kegugupan dan kegagapan. Itu namanya delirium. Delirium ada semacam sakit jiwa tuh. Dan itu yang akan kita jadikan alasan untuk tadi kata Pak Anhar Gonggong, pesimis terhadap masa depan. Anda bayangkan 19 juta pemuda Indonesia sekarang tidak bisa memperoleh akses untuk menyelesaikan problem kejiwaan mereka tuh. Yang bisa mengakses para ahli kejiwaan ini cuma 2,5% dari 19 juta itu. Padahal mereka akan menghadapi beban berat di 2024 ke depan, harus memikirkan bagaimana membayar utang. Setiap bayi yang lahir hari ini, dia udah dibebani 50 juta utang pemerintahan Jokowi itu. Jadi bayangkan bayinya ada di kandungan ibunya udah gelisah. Kalau dia lahir, dia udah dibebani utang.
Kalau dia lahir, dia potensial mengalami stunting, artinya otaknya tidak akan tumbuh maksimal, akan defisit 25% tuh. Kalau dia lahir, dia akan mengalami gangguan mental tuh. Dan itu artinya semua janji untuk menghidupkan harapan pada generasi muda itu punah tiba-tiba tuh. Ini yang kita ingin perlihatkan, bahwa lagu kebangsaan kita, setiap kali kita menyanyikan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Ternyata kita tidak membangun jiwa. Pemuda mengalami kerusakan jiwa. Kenapa? Karena yang kita bangun adalah jalan tol, bukan jalan pikiran. Itu dasarnya tuh. Jadi tetap kita mesti kritisi bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu menghalangi generasi baru itu untuk punya harapan terhadap masa depan. Jadi Anda sebagai psikolog, coba bayangkan, generasimu itu hidup di dalam kecemasan terhadap masa depan, mengalami ilusi atau bahkan delusi terhadap apa yang disebut politics of hope. Politik harapan itu nggak ada tuh. Itu yang menerangkan ketegangan sosial meningkat di antara anak muda itu, tawuran, pelecehan seksual, karena ekspresi masa depannya nggak ada. Jadi orang jadi pragmatis, orang jadi oportunis, orang menganggap bahwa anything goes karena tidak ada ide tentang masa depan. Sementara Pak Jokowi terus mengatakan kalian akan jadi bonus demografi. Apa bonusnya? Kalau pemuda yang akan jadi bonus itu sakit jiwa, harus bayar utang dan mengalami stunting. Itu intinya tuh. Jadi pikirkan sendiri. Saya cuma kasih ilustrasi itu. Saya begini. Oh iya, begini. Ada istilah saya pinjam dari kesulitan kita sekarang, menurut saya, dan ini yang menyebabkan juga terjadinya kekacauan dunia beberapa waktu yang lalu adalah oleh karena yang mengambil kebijakan ini adalah orang pintar yang bodoh. Ya. Orang pintar yang bodoh. Itu yang terjadi sekarang. Lebih penting yang ini daripada ini, padahal yang ini sebenarnya yang dibutuhkan, ini tidak. Itu yang saya maksud dengan kita sebagian dari orang yang mengelola republik ini sekarang adalah orang pintar yang bodoh. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Rocky tadi. Apakah benar bahwa 19 juta manusia pemuda yang akan datang bisa diharapkan untuk menuju ke depan sebagaimana yang diharapkan akan menjadi emas gitu. Saya kira. Nah, ini kembali kepada bagaimana pendidikan kita ke depan. Nah, ada satu hal yang penting yang saya dapat dari Pak Hatta dalam bukunya memoir, ketika dia terangkan tentang pendidikan. Apa yang dia utamakan lebih dulu? Pendidikan yang dia maksudkan, maka yang pertama kali yang harus diajarkan oleh kader-kadernya adalah karakternya. Jadi pengetahuan yang diberikan, memang diberikan, tetapi disertai dengan karakter. Dan memang semua orang tahu karakter Pak Hatta seperti itu. Jadi generasi muda harus sadar bahwa ada sesuatu yang salah nih sekarang. Dan saya tidak boleh berada di dalam yang salah itu. Saya harus mencari alternatif di mana saya bisa keluar dari situasi itu untuk kemudian mengambil sikapnya sendiri. Risikonya besar. Ya.
Anda bisa ketangkap, Anda bisa kemana, dan sebagainya. Tapi tidak ada sesuatu yang berubah pada diri kita kalau kita takut pada risiko yang akan kita peroleh oleh karena tindakan kita sendiri. Dan kamu harus yakin bahwa sebenarnya apa yang terjadi dan banyak dilakukan sekarang, ya seperti yang saya katakan tadi, itu dilakukan oleh orang pintar yang bodoh. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. Mungkin selanjutnya kita masuk ke penanya kedua, Bu Leli. Selamat malam, Bu Leli. Kok ke saya? Itu banyak yang raise kan, Mas? Jadi mungkin dinotif karena mungkin penanya kedua ini perempuan, Bu. Nih, nanti saya dimarahin Bung Rocky. Kita nggak ada gender di sini. Yang lihat, cari aja dari teman-teman yang angkat tangan. Oke, baik. Mungkin di sini saya ingin buka yang on cam kepada Mungkin dari timur, Mas. Tadi kan dari Rempang udah 2 ya. ya. Dari Maluku, dari Papua ada. Sulawesi ada yang dari luar, lagi di luar. Mahasiswa kita kan ada beberapa di luar ya. Mungkin mahasiswa dari NTB, NTT, Papua. Ada mahasiswa dari NTB? Ada dari Maluku. NTB, Mas. Dari Maluku. NTT. Oh, baik. Saya Makassar, Apakah Mas. ingin bertanya? Makassar. Aduh. Ada. Maluku. Dari Maluku Utara. NTT. Dari Maluku. Oke, mohon harap tenang. Dipersilakan untuk di mute terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Madlis dari Tual. Di sini bicara persoalan peran pemuda. Yang menjadi pertanyaan saya sederhana itu, bicara peran pemuda berarti bicara bagaimana konsep keindonesiaan secara keseluruhan, terutama pemuda daerah-daerah terkecil. Bagaimana kan langkah-langkah pemuda untuk bagaimana proses sebentar ya, catatan dulu. Nggak kedengeran. Hilang suaranya. Hilang suaramu. Nggak kedengeran. Moderator, ini suaranya nggak kedengeran. Kak Medilisan, dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya, Mas. Ya udah. Oke. Silakan. Udah, Mas. Oke. Lanjut ya, Mas. Silakan, Mas. Ya. Sejauh mana terutama peran pemuda ya untuk wilayah Marukula seperti itu. Terutama langkah-langkah pemuda dalam hal ini untuk menyikapi persoalan keindonesiaan hari ini, terutama kepemimpinan kaum muda. Apakah dari sisi peluang dan tantangannya, peluangnya seperti apa dan tantangannya seperti apa? Mungkin tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Bang Rocky Gerung terkait dengan persoalan pemuda bisa nggak. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemuda seperti itu. Mungkin singkat dari saya dulu, saya kembalikan. Oke, baik.
Dipersilakan untuk Prof dan juga Bung Rocky Saya untuk nggak menjawab dengar, pertanyaan. mah. Oh, Pertanyaannya saya nggak dengar. oh, oke, baik. Kak, bisa diulang pertanyaannya tadi, suaranya tidak terlalu jelas intonasinya. Ganti aja Mas yang lain Mas. Nanti aja dulu. Oke, baik. Karena di sini tidak ada kejelasan dari penanya, selanjutnya kita ganti penanya karena tadi tidak terjelas. Silakan kepada Kak William Nyajid. Baik, oke. Udah kedengaran suaranya, Bung? Silakan pertanyaannya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sebelumnya. Mohon maaf, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya William Yazid Hamdi, mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ya, baik, di sini saya ingin bertanya, seperti yang sama-sama kita ketahui sekarang, di tengah gejolak problem-problem yang ada yang dihadapi Indonesia dari awal hingga saat ini, begitu kan, yang pada saat ini dan diperkirakan sangat begitu menjolak, begitu kan, ya, jadinya karena berawal dari Indonesia yang republik yang bisa kita katakan sekarang menjadi Indonesia yang berdinasti, maka dari hal-hal tersebut timbullah rasa penasaran saya yang ada pada saat ini. Begitu pada pribadi. Jadi pertanyaan saya, apakah hal yang paling mendasar menurut Bung Rocky, hal yang paling mendasar mengapa dan bagaimana Indonesia bisa mampu bertahan hingga saat ini? Begitu, Bung. Kurang lebihnya. Baik, terima kasih kepada penanya selanjutnya. Dipersilakan kepada Profesor Dr. Anhar Gonggong dan juga Bung Rocky untuk Yang menjawab ditanya Pak pertanyaan. Rocky kok. Yang ditanya oleh dia Bung Rocky. Oh, oke, dipersilakan. Mohon maaf, dipersilakan untuk Bung Rocky. Yang ditanya Bung Rocky. Oke, itu coba saya bagi dua dulu pertanyaan itu ya. Anda mau pastikan bahwa Indonesia bertahan sampai hari ini tuh. Yang kedua, Anda mempersoalkan apa yang menyebabkan Indonesia bertahan. Kalau saya jawab dengan cara terbalik, apa yang memungkinkan Indonesia berantakan? Kan itu dasarnya kan. Karena kesatuan itu sebetulnya bukan kesatuan yang kita kita jadikan fondasi. Kita berbeda-beda karena itu diperlukan persatuan. Ontologinya begitu. Pak Jokowi balik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol. Jadi logikanya kenapa ada persatuan? Karena ada perbedaan. Jadi apa yang lebih dahulu ada? Ya perbedaan. Jadi perbedaan itu adalah hal yang fundamental harus kita hormati itu. Yang sekarang NKRI harga mati. Itu matinya di kapan matinya? Di menit keberapa mati? Coba. Kalau terjadi konflik di Pasifik misalnya, Amerika nekat untuk minta Indonesia, tentukan sikapmu. Proksi kami atau proksi Cina tuh. Indonesia nggak mau menjawab, itu artinya Amerika menganggap Anda proksi Cina. Kalau nggak menjawab Amerika, proksi Cina tuh. Lalu Amerika kepung Indonesia. Armada ke-7 Amerika, turun dari Seven Flight itu turun dari Okinawa ke arah Singapura. Yang dari Filipina menyeberang Singapura terus ke arah Taiwan, selat Taiwan. Oh, kita dijepit di situ tuh. Sekarang kita tanya, kalau terjadi perang di Pasifik, di Indo-Pasifik, dan kita dijepit oleh dua gugusan kapal perang Amerika tuh, berapa lama kita bertahan sebagai bangsa tuh? Dalam hitungan intelijen, kita cuma bertahan 14 jam. Mati kita. Kenapa? Jalur supply di Cina Selatan, di Pasifik itu jalur supply energi Indonesia. Kita masih import minyak, kita masih import kentang, kita import daging, kita import obat-obatan dari situ semua tuh. Kalau Amerika bilang non-fly zone di atas Pasifik, di atas Laut Cina, maka sebagian besar mahasiswa Indonesia itu
langsung kelaparan karena bahan untuk bikin Indomie itu gandum kita mesti import dari Amerika. Bayangin misalnya. Indonesia mati di dalam 14 jam. Itu yang kita sebut konyol. NKRI harga mati padahal kemampuan kita untuk bertahan cuma 14 jam. Antibiotik, obat-obatan, seluruh puskesmas yang ada di kita itu obatnya masih kita impor. Berapa banyak rahim ibu-ibu yang mau melahirkan mengalami infeksi karena diembargo oleh Amerika di Cina Selatan. Jadi itu intinya. Jadi jangan umbar seolah-olah kita hebat demi nasionalisme. Padahal sebetulnya secara faktual kita importir. Begitu dikunci di situ, berapa banyak warteg yang akan tutup. Karena beras kita per tahun ini, Pak Jokowi minta beras import 1 juta ton dari Cina itu. Karena kita nggak bisa produksi memenuhi kebutuhan kita. Kita importir beras, itu intinya tuh. Jadi kemampuan kita untuk menganalisis itu yang menentukan daya tahan kita, daya hidup kita. Itu masalahnya. Nah, kalau ditanya secara lebih spesifik, bagaimana cara kita bertahan? Buat saya, Indonesia ini terlalu besar sebagai negara kesatuan itu. Lebih bagus kalau dibikin lebih longgar. Jadikan aja semacam Commonwealth atau negara persemakmuran atau negara-negara bagian. Tapi kita takut untuk mengucapkan itu, negara federal lah. Nanti Indonesia pecah. Oh, sekarang udah pecah. Pecah antara etnis, pecah antara agama. Ini udah berantakan Indonesia. Jadi bagi saya yang lebih penting adalah kemanusiaan itu dirawat. Bukan bentuk negara yang penting, tapi penghargaan terhadap kemanusiaan. Lebih mungkin kita bicara tentang negara federal hari ini. Karena ya itu daerah itu Indonesia Timur dihisap sumber dayanya itu. Dibawa ke Jawa. Yang balik ke Indonesia Timur itu 2%. Kan itu intinya kan. Demikian juga pulau-pulau yang lain. Jadi mulailah pemuda, mulai berpikir tentang sesuatu yang lebih ringan. Walaupun nanti akan dianggap Anda akan makar itu. Mulai berpikir bagaimana kalau Indonesia diubah jadi negara federal. Jadi mungkin ada 10 negara federal. Tetap dalam konteks persemakmuran Indonesia kan. Nama Indonesia masih ada. Tetapi otonomi daerah itu mesti dimaksimalkan. Nah, pemaksimalan itu harusnya menuju pada negara federal. DPD kalau dimaksimalkan, mereka akan jadi senator-senator, maka mesti ada negara federal. Jadi itu intinya tuh. Dan federalisme itu adalah ide yang juga membuat beban psikologi kita lebih terurai itu. NKRI harga mati kayaknya besar banget tuh beban gitu kan. Dan itu mitosnya luar biasa ada di situ. Jadi itu intinya. Nah, saya pikir teman-teman bisa bikin kaukus di sini. Di dalam malam ini ada tema untuk membicarakan kembali. Bisa nggak kita susun negeri ini secara lebih ringan itu. NKRI terlalu berat. Dan menguasai NKRI artinya diperlukan tangan-tangan besi itu. Kalau dia lebih ringan karena negara bagian kan itu lebih enak tuh. Jadi sekali lagi itu mudah-mudahan Anda tentu Pak Anhar mengerti ya, bahwa ide federalisme itu dari awal kemerdekaan sudah dipercakapkan. Ini bukan barang baru tuh. Iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bung Rocky. Mungkin ada penambahan nih dari Prof. Anhar. Ya, sebenarnya apa yang menjadi persoalan kita memang kenyataan diri kita yang bermacam-macam itu. Itu yang harus dipahami betul. Dan itu yang memang seakan-akan jadi mitos dan harus, ya bukan mitos, kenyataan kok. Nah memang ada perekatnya kan. Apa perekatnya? Itu yang diusahakan. Tapi perekat ini sering tidak terjadi juga karena tidak dipahami juga secara baik. Soekarno menciptakan kata Pancasila dengan rumusannya itu yang kemudian diterima bagaimana yang terjadi butir-butirnya di dalam pembukaan itu kan tujuannya untuk merekat yang berbeda-beda ini. Tapi kan orang cuma menjadikan Pancasila sebagai omongan, ya selesai. Itu persoalannya. Jadi kenyataan diri kita tidak ada yang bisa menolak. Pulaunya terpisah-pisah, manusia yang ada di dalamnya juga bermacam-macam. Tapi kehebatannya adalah bahwa bisa
para pemimpin kita yang dulu, Soekarno-Hatta, CS, dan selanjutnya, mampu menciptakan sebuah negara seperti ini, itu sebuah karya besar. Nah, sekarang bagaimana memeliharanya? Dengan cara apa? Iya kan? Sebenarnya sederhana juga, sudah dirumuskan juga oleh mereka. Kita menciptakan Indonesia untuk kita hidup bersama di dalamnya, di mana kita hidup sejahtera bersama. Nah, ini yang tidak terjadi. Yang terjadi adalah penggerogotan di tempat lain, dibawa ke tempat yang lain, dan sebagainya. Dinikmati oleh yang lain. Padahal tempatnya diambil, sehingga tempat yang diambil itu di sana kehilangan, dibawa ke tempat di sini dinikmati. Nah, itu kan yang salah dalam pengelolaan Republik ini. Seperti itu jawab saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah bertanya. Mohon maaf kepada teman-teman karena kita terhalang dengan waktu dan juga sesuai dengan rundown acara. Kemudian di sini ada pertanyaan terakhir dari kolom chat, di mana sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Tapi di sini mohon maaf kita hanya memilih satu pertanyaan saja, di mana pertanyaan ini ditunjukkan kepada Bung Rocky atas nama Fajrian Ahmad. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang perkembangan pendidikan di Indonesia dalam literasi kebangsaan? Apakah perkembangan pendidikan di Indonesia telah mampu meningkatkan literasi kebangsaan masyarakat? Apa faktor-faktor yang menghambat perkembangan pendidikan dalam literasi kebangsaan di Indonesia? Dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perkembangan pendidikan dalam literasi kebangsaan di Indonesia? Dan menurut Anda, dinamika politik di Indonesia menjajah pendidikan di Indonesia. Baik, kepada Bung Rocky, saya persilahkan. Ini soal yang berulang terus. Orang mempersoalkan daya literasi Indonesia itu paling buruk di Asia itu. Artinya, tidak ada buku yang dibaca dan menghasilkan percakapan. Tidak ada ide yang diucapkan dan menghasilkan dialektika tuh. Kita begitu banyak disertasi ditulis, tapi dan disertasi berat-berat karena tebel-tebel, tapi nggak ada percakapan tentang isi pikiran itu. Kalau saya lihat bagaimana universitas meloloskan seorang untuk jadi doktor misalnya itu dibantu supaya dia jadi doktor, bukan diupayakan supaya dia berupaya untuk mempertahankan tesisnya. Jadi sebetulnya yang diloloskan adalah mereka yang mediocre. Setiap sore kalau Anda ada di UI itu ada kelas malam, itu kelas yang disebut ekstensi itu isinya adalah pejabat daerah. Iya. Yang nongkrong di kafe sambil nunggu mahasiswa S1 buatan dia tesis. Harga satu tesis itu 50 sampai 150 juta tuh. Yeah. Jadi kita tahu kualitas kepala-kepala daerah ini. Kalau kita tanya ngapain sih, Anda udah kepala daerah ngapain mau jadi dokter lagi tuh? Enggak, ini buat nambah gelar di depan. Jadi buat nambah gelar di depan, bukan buat nambah isi kepala. Itu masalahnya. Iya. Nah, itu inflasi kita di dalam soal ijazah itu. Nah, ini yang memungkinkan kita berpikir bahwa susah untuk membangun satu peradaban yang basisnya literasi kalau yang ingin memperoleh ijazah itu, yang bergerombol di situ yang disebut oleh Pak Anhar tadi adalah para pejabat. Nah, apa namanya? Kalau dia pahlawan, dia pasti masuk bui karena mempertahankan integritasnya. Sekarang yang masuk bui itu banyak, tapi karena mempertahankan hasil rampokan uangnya. Sama-sama masuk bui, koruptor masuk bui. Begitu dia keluar dari penjara, dia udah aktif lagi berpolitik dan orang anggap dia biasa aja. Jadi ini intinya tuh. Nah, lebih dari itu, Indonesia kita nggak punya semacam paradigma pendidikan itu. Apa kalau kita tanya model atau desain pendidikan kita? Ya ada Merdeka Belajar, iya. Tapi Merdeka Belajar kurikulumnya itu kurikulum yang menghentikan pikiran kritis. Merdeka Belajar, iya, tapi rektornya dirantai oleh kekuasaan, nggak boleh mengizinkan mahasiswa berpikir kritis.
Jadi tidak ada compatibility antara keinginan untuk berpikir dan kapasitas yang disediakan oleh negara. Hanya itu problem kita tuh. Nah, sebab Anda bayangkan itu 20 sampai 25% dari APBN diguyur ke sistem pendidikan, tapi tetap kita nggak naik-naik tuh. Karena tidak ada metode dialektika, tidak ada kebiasaan untuk membantah dosen, tidak ada kebiasaan untuk mengatakan bahwa Anda punya dalil, saya punya dalil, mari kita bertengkar tuh. Itu yang terjadi. Jadi bagian-bagian tadi kita perbaiki itu. Dengan cara itu kita pastikan bahwa Indonesia masih bisa diselamatkan dari kedunguan. Itu yang selalu saya terangkan tuh. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani itu. Tetapi rejim hari ini ubah itu. Ingarso sung korupsi ing madya mangun dinasti tuturi cawe-cawe. Itu yang terjadi begitu. Jadi kemampuan kita untuk mengatakan bangsa ini didirikan oleh para pemimpin yang berakal. Yang tadi diterangkan oleh Pak Anhar Gonggong. Mereka bertengkar di tingkat ide untuk menghasilkan Indonesia. Kita bertengkar tentang jumlah amplop yang kita terima. Para buzzer menunggu-nunggu itu. Relawan berupaya untuk jadi komisaris. Jadi apa yang ada di dalam kepala kita? Yang Kalau ada tidak, dalam pikirannya itu. yes, itu intinya. Jadi teman-teman semua, kita mesti mulai dengan semacam pesimisme itu. Bahwa kalau kita bilang kita optimis, dengan sendiri optimis. Tapi dengan fakta-fakta tadi, kita mesti pesimis bahwa Indonesia bisa ditemukan kembali. Kecuali penghalang-penghalang tadi kita batalkan. Penghalang kekuasaan, penghalang feodalisme, penghalangan proto-dinasti, segala macam itu. Baru bisa kita tumbuhkan. Nah, percayalah bahwa di dalam keadaan krisis selalu ada kesempatan untuk menata ulang bangsa ini. Jadi kalau ditanyakan ini krisisnya sampai kapan, biarkan krisis itu sampai di dasarnya, baru kita bisa bangun kembali. Jadi kelopak yang rapuh, kelopak tua itu mesti gugur supaya ada tunas baru muncul. Dan kesempatan semacam ini bagus. Pak Laude Kamaludin memimpin satu cara berpikir yang tidak perlu saling ketemu, tapi ide kita bisa berpapasan melalui webinar hari ini. Dan papasan ide itulah, dan persinggungan ide itu yang akan membangkitkan dialektika. Literasi hanya muncul kalau ada pertarungan ide itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahin dikit begini. Ada berani nggak mahasiswa saya tahun 71 menulis bubarkan jurusan sejarah Gajah Mada, dan itu masih ada dokumennya di Kedaulatan Rakyat, karena saya beranggapan bahwa jurusan sejarah ketika itu sangat birokratis dan tidak memberi ruang untuk saya dan mahasiswa yang lain mampu melakukan dialog. Saya tulis, bubarkan jurusan sejarah. Kalian berani nggak melakukan itu? Terima kasih. Ini sekedar contoh. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa sekali memaparkan materinya pada malam hari ini. Baik, mungkin sebelum kita menutup diskusi pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari kedua narasumber. Mungkin kepada yang pertama, Prof. Dr. Anhar Gonggong MA, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya, Prof. Silakan. Ya, saya sederhana yang saya minta pada kalian. Kalian jangan berhenti membaca. Karena dari membaca itulah kamu akan dapat mencerdaskan diri secara jujur. Terima kasih. Keren. Tuh. Sangat singkat, padat, dan jelas sekali, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Selanjutnya dari Bung Rocky. Saya persilakan, Bung. Saya teruskan apa yang diuraikan tadi oleh Pak Anhar Gonggong. Sejarah itu tidak ditulis untuk mengingat para pahlawan. Sejarah ditulis untuk mengingat para pengkhianat. Nah, itu prinsip saya.
Baik, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Closingnya belum tuh, Bung Rocky tadi nggak dengar yang terakhir. Iya, Closing. silakan Bung Rocky untuk closing statement-nya, Bung. Ya itu ke closing statement. Jangan bilang Iya. closing statement ya, di dalam dunia pendidikan tidak ada yang ditutup gitu. Ya, Closing statement itu bahasa pejabat. Kita sebut bahasa pejabat. closing ideas. Jadi ide penyimpul bukan ide penutup ya, closing ideas. Nah, Closing. ide itu harus dibuka terus tuh. Dan bagi saya, percakapan itu adalah pertanda bahwa masih ada orang yang berpikir tuh. Dan itu yang membedakan antara mahasiswa dan buzzer. Buzzer dia bicara begitu dapat amplop. Mahasiswa bicara untuk menghentikan politik amplop. Nah itu. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah memaparkan materinya dan juga sekaligus berdiskusi kita pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya serahkan kepada MC, alangkah lebih baiknya kita sesi foto bersama dengan kedua narasumber yang luar biasa. Mungkin bisa kepada hadirin dipersilakan untuk on cam-nya. Dipersilakan untuk slide pertama untuk kapan lagi gitu kita foto bersama dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Oke, baik. Kepada panitia dipersilakan untuk mengambil slide pertama. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya, teman-teman. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah diskusi pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. Anhar Gonggong dan Bung Rocky atas kehadirannya dan berkenan memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta dan Sivitas Akademika UICI, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, adapun sedikit resume daripada malam hari ini, kepada hadirin dan juga teman-teman, saya mengajak untuk menjadi pemuda sekaligus pahlawan di era digitalisasi agar kita mampu bersaing di era digitalisasi, di mana saingan global dan teknologi semakin canggih dan kita dituntut untuk maju dan mampu bersaing agar menghasilkan transformasi yang lebih canggih dan bisa bersaing lagi di kancah internasional. Dan kita juga dituntut untuk meningkatkan skill dan pengetahuan agar mampu bersaing dengan negeri yang lain. Baik, saya Salahuddin selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan diskusi pada malam hari ini. Dan sampai jumpa lagi di webinar UICI selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator dan pemateri. Baiklah, cara selanjutnya sebagai bentuk terima kasih dari kami, para panitia, kami akan melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada pemateri, Profesor Dr. Anhar Gonggong dan Dr. Andes Rocky Gerung oleh Bapak Profesor Laude Masih Kamaludin. Dengan hormat kami persilakan. Oke. Pak Rektor masih di mute. Tidak baik. Dari tadi saya nggak bisa masuk karena di unmute oleh panitia. Bagus juga supaya rektornya diam aja.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Saya terima kasih betul itu kehadirannya malam ini. Berharap dengan pencerahan ini mahasiswa UIC tampil berbeda, tidak saja berbeda karena mereka digital, tapi cara berpikirnya pun juga mudah-mudahan menjadi pemimpin di masa depan. Pertama, dengan ini saya serahkan sertifikat kepada pembicara pertama, yaitu Pak Anhar Gonggong. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Ya, atas partisipasinya. Terima kasih Pak Rektor. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bung Rocky. Saya interupsi waktu di Paramadina kemarin, dan ini karena saya percaya bahwa ini Pak Rocky ini yang kedua kalinya datang ke UIC, yang kampusnya itu di dunia maya, yang dia datang itu committing point sebetulnya, di tempat berkumpul saja. Sekali lagi terima kasih Bung Rocky dalam kesibukanmu. Ya, dengan ini saya serahkan sertifikatnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam UIC. Yep. Nah, UIC itu motonya itu adalah read and rise. Hanya mereka yang membaca yang bisa bangkit. Itu motonya itu. Jadi read and rise itu bagian dari benarnya. Ya. Terima kasih panitia. Itu tugas saya sebagai rektor sudah saya selesaikan. Terima kasih moderator.